Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally, NIM 11920600091 dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan praktikum fisiologi hewan dengan judul Refleks Tendon pada Manusia dengan dosen pengampu Ibu Hajah Asrianti Masud SSI MPD dan asisten praktikum Teh Diva Nurulandari. Landasan teori pada praktikum ini yaitu gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari yaitu gerak refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang yaitu reseptor ke saraf sensori dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak. Kemudian, hasil olahan otak berupa tanggapan dibawa oleh saraf motorik sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh vektor. Gerakan refleks bergerak sangat cepat dan tanggapannya terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Sel saraf bekerja dengan cara menimbulkan dan menjalankan impuls. Impuls dapat menjalar ke sebuah sel saraf, tapi juga dapat menjalar ke sel lain yang melintasi sinaps. Penjalaran impuls melintasi sinaps dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik atau transmisi kimiawi. Dalam respon stimulus, reseptor menghasilkan potensial aksi yang akan diteruskan oleh sel saraf eferen ke pusat pengintegrasi. Refleks dasar, sedangkan otak lebih tinggi memproses semua informasi dan meneruskannya melalui saraf eferen ke efektor otot atau kelenjar yang melaksanakan respon yang diinginkan. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, diantaranya yaitu alat terdiri dari senter, palu, barang ringan, kursi, kemudian bahan terdiri dari mata praktikan, telapak tangan praktikan, mulut praktikan, lutut, dan telapak kaki praktikan. Bagian selanjutnya yaitu langkah kerja. Pertama, ditutup mata selama 1-2 menit, kemudian buka mata dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Kedua, hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupil. Ketiga, telan air ludah, kemudian minum air dan diulangi lagi dengan menelan, tentukan perbedaannya. Keempat, diamati aksi yang terjadi pada waktu bersin, kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Keempat, duduk di kursi dengan kaki menggantung, ditekuk patella dan diulangi untuk objek baca. Keenam, dijatuhkan benda di atas telapak tangan. Ketujuh, digelitik telapak kaki, diperhatikan refleks pada jari kaki. Kedelapan, perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya. Bagian selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Adapun hasil pengamatan ini dituangkan dalam tabel jenis refleks pada pupil dengan respon setelah mata dipejamkan selama 1-2 menit, mata sedikit silau dengan pupil yang mengecil lalu pupil membesar dan terlihat normal kembali. Refleks pupil dengan tiba-tiba setelah mata dipejamkan dan mata dibuka tiba-tiba dengan disinari cahaya, mata mengenyit karena respon cahaya, pupil mengecil. Refleks akomodasi pandang, ketika benda dijauhkan, pupil mata terlihat normal, ketika benda didekatkan, pupil mata bergerak ke arah tengah mengikuti arah benda. Refleks menelan, ketika menelan ludah biasa terasa sulit karena saluran makanan kering. Ketika menelan ludah setelah minum, menelan air ludah terasa mudah karena saluran pencernaan sudah menjadi lebih basah dan cairan ludah berubah. Kemudian refleks telapak tangan, ketika benda di atas telapak tangan tampak normal ketika benda akan dijatuhkan pada telapak tangan ini refleks ditarik menjauhi benda. Kemudian refleks patella, ketika patella dipukul-pukul, kaki refleks bergerak ke arah depan seperti menendang balik. Refleks telapak kaki, ketika telapak kaki digelitiki, refleks kaki bergerak-gerak dan berusaha menjauhi sumber. Kemudian refleks bersin, ketika bersin, bulu terangkat, bahu terangkat, bagian dada naik, kepala refleks menunduk, tangan refleks menutup mulut, dan mata refleks terpejam. Bagian selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan pertama yaitu refleks pada pupil. Pada hasil pengamatan refleks pada pupil, rasa yang terjadi yaitu setelah mata dipejamkan selama 1-2 menit, mata sedikit silau dengan pupil yang mengecil lalu pupil membesar dan terlihat normal kembali. Hal ini terjadi karena pupil mata terasa asing dan berusaha mencerna apa yang dilihatnya sehingga perlu menyesuaikan cahaya dan memfokuskan objek yang dilihat. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Wati yang menyatakan bahwa saat mata tidak berakomodasi dan melihat jauh, maka otot-otot silaris akan berelaksasi dan serat-serat semula elastis jadi terenggang. Ini akan menjadi menarik lensa kristalin ke arah luar, ke arah ekuator, lensa menjadi datar. Akomodasi merupakan mekanisme perubahan kekuatan refleksi mata dengan merubah bentuk dari kristalin lensa. Titik fokus posterior berpindah ke depan mata selama akomodasi. Dengan adanya proses tersebut, titik jauh lebih dekat ke mata.
Pembahasan yang kedua yaitu mengenai refleks pupil dengan tiba-tiba. Respon yang didapatkan yaitu mata terpejam dan mata dibuka kembali tiba-tiba disinari cahaya, mata mengerjit karena respon cahaya, pupil mengecil. Menurut James, bahwa iris mata membentuk pupil di bagian tengahnya, satu celah yang dapat berubah ukurannya dengan kerja otot sphincter dan diauter yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Lapisan yang dapat bergerak untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata, sedangkan menurut Gale, bila cahaya lemah ini akan berkontraksi dan pupil melebar, yang dipengaruhi oleh saraf simpatis sehingga cahaya yang masuk lebih banyak. Sedangkan bila cahaya kuat, iris akan merelaksasi dan pupil mengecil, sehingga cahaya yang masuk tidak berlebihan dipengaruhi oleh saraf parasimpatis. Menurut Syarifuddin, bahwa lensa adalah organ fokus utama yang biasakan bekas-bekas cahaya yang terpantul dari benda yang dilihat menjadi bayangan yang jelas pada retina. Pada hasil pembahasan yang ketiga, refleks akomodasi pandang, respon yang diberikan yaitu ketika benda dijauhkan, pupil mata terlihat normal. Ketika benda didekatkan, pupil mata bergerak ke arah tengah mengikuti arah benda. Hal ini dijelaskan oleh Fatih, yang menyatakan bahwa akomodasi adalah suatu mekanisme di mana mata berubah kekuatan refraksinya dengan merubah ketajaman lensa kristalin. Sementara itu, untuk memfokuskan benda yang berjarak dekat, otot siliaris melakukan kontraksi sehingga membuat lensa mata menjadi tebal. Daya akomodasi mata dibatasi oleh dua titik dekat, yaitu titik yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata, dan titik terjauh, yaitu titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Kebanyakan dari masalah penglihatan berhubungan dengan kemampuan akomodasi seperti akomodasi yang terlalu besar, kecil, atau lambat. Pembahasan yang keempat yaitu refleks menelan. Pada hasil pengamatan, respon yang diberikan yaitu ketika menelan ludah biasa terasa sulit karena saluran makanan kering. Ketika menelan ludah setelah minum, menelan air ludah terasa mudah karena saluran pencernaan menjadi lebih basah dan cairan ludah berubah. Menelan air minum lebih mudah bila dibandingkan dengan menelan air ludah. Hal ini dapat dikarenakan oleh kekentalan air ludah yang menyebabkan kesulitan atau hambatan dalam penelaannya. Selain itu, juga dapat pada saat menelan air ludah, kita harus terlebih dahulu mengumpulkan air ludah dalam mulut. Hal ini juga menyebabkan mengapa menelan air ludah lebih lama dibandingkan dengan menelan air liur. Pembahasan yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Respon yang diberikan yaitu ketika benda di atas telapak tangan tampak normal. Ketika benda akan dijatuhkan pada telapak tangan, refleks tangan ditarik menjauhi benda. Hal itu dilakukan untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi. Menurut Husna, menyatakan bahwa mekanisme pada gerak refleks ini merupakan suatu gerakan yang akan terjadi secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Refleks flektor mengalihkan kembali tangan dengan secara refleks dari rangsangan yang sangat berbahaya merupakan suatu reaksi perlindungan. Pembahasan yang ke-6 yaitu refleks patella. Pada hasil pengamatan, respon yang diberikan yaitu ketika patella dipukul, refleks kaki bergerak ke arah depan seperti menendang balik. Gerakan ini termasuk gerakan refleks. Hal ini sesuai dengan pendapat Vianney. Dari hasil pengamatan menyatakan bahwa gerakan ini merupakan gerakan refleks atau gerak yang tidak disadari. Gerak ini timbul ketika impuls yang datang tidak diteruskan ke otak namun melalui jalur singkat yaitu sumsum tulang belakang dan dilanjutkan ke saraf motorik dan efektor yang menghasilkan gerakan seolah menendang. Gerakan tendon patella merupakan salah satu bagian refleks yang renggang. Selanjutnya, pembahasan yang ketujuh yaitu refleks telapak kaki. Pada hasil pengamatan, respon yang diberikan yaitu ketika telapak kaki digelitiki, refleks kaki bergerak dan berusaha menjauhi sumber. Kaki bergerak menjauhi sumber karena terjadi refleks menjauhi diri dari bahaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Husna menyatakan bahwa respon yang timbul adalah kontraksi otot fleksor dan penghambatan otot ekstensor sehingga bagian yang terangsang mengalami fleksi dan menarik diri dari rangsangan tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu refleks bersin. Pada hasil pengamatan, respon yang diberikan yaitu ketika bersin, bahu terangkat, bagian dada naik, kepala refleks menunduk, tangan refleks menutup mulut, dan mata refleks terpejam. Sesuai dengan pernyataan dari Isnea, hal ini disebut dengan desplorasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang dinamakan desplorasi lokal. Apabila rangsangan yang diberikan cukup kuat, arus lokal yang timbul pada membran yang terdepolarisasi akan merangsang membran di sebelahnya yang masih dalam keadaan istirahat, sehingga sebagian membran tersebut akan ikut terdepolarisasi. Sedangkan menurut Husna 2020 menyatakan bahwa rangsang yang memulai refleks bersin adalah iritasi pada saluran hidung, impuls aferennya berjalan ke dalam saraf kelima dalam medula oblongata di mana refleks ini digerakkan. Adapun kesimpulan pada praktikum ini yaitu refleks pupil memiliki respon pupil yang berekomendasi merupakan hasil peningkatan konstruktivitas lensa. Kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba memiliki respon pupil mengecil dan mata mengernyit sebagai kerja dari lensa yang membiaskan berkas cahaya yang terpantul dari benda yang dilihat menjadi bayangan yang jelas dari retina. Kemudian yang ketiga, refleks akomodasi pandang memiliki respon pupil mata bergerak mengikuti arah benda, berakomodasi dengan mekanisme di mana mata merubah kekuatan refleksinya dengan merubah ketajaman lensa kristalin. Yang keempat, refleksi memiliki respon menelan air minum lebih mudah dibandingkan dengan menelan air ludah akibat dari kekentalan cairannya. Kemudian yang kelima, refleks telapak tangan memiliki respon penarikan kembali tangan dengan secara refleks dari rangsangan yang berbahaya sebagai bentuk perlindungan. Kemudian yang keenam, refleks patella memiliki respon eksektor yang menghasilkan gerakan seolah menendang yang merupakan jenis refleks regang. Yang ketujuh, refleks telapak kaki memiliki respon kaki bergerak dan berusaha menjadi sumber yang untuk
perlindungan. Yang terakhir, refleks bersin memiliki respon mata tertutup, kepala menunduk, bulu kuduk naik. Reaksi ini potensial aksi yang terjadi akibat adanya rangsangan yang disebut depolarisasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada pemaparan laporan praktikum. Alhamdulillah, sekian pemaparan laporan praktikum dengan judul refleks pada tendon manusia. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.